Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Anggriani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit gagal ginjal kronik menurut teori adaptasi Callista Roy. Langsung saja kita masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian. Nah, gagal ginjal kronik atau biasa disebut dengan GGK adalah suatu keadaan di mana penurunan fungsi ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih, sehingga ginjal kehilangan kemampuan untuk membuang sisa metabolisme dan mempertahankan cairan dan elektrolit sehingga terjadi uremia abnormalitas. Selanjutnya adalah etiologi atau penyebab dari penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama adalah seseorang yang memiliki riwayat penyakit DM, yang kedua hipertensi, yang ketiga glomerulopati primer, yang keempat nefropati obstruktif, kelima SLA, dan keenam adalah asam urat. Selanjutnya adalah tanda dan gejala pada penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama adalah kelemahan, yang kedua anoreksia dan diare, yang ketiga kehilangan gairah, keempat perubahan urinasi, kelima iskemia pada otot jantung, keenam kulit pucat, ketujuh kulit tipis dan rapuh, kedelapan penurunan kekuatan otot, kesembilan kram otot, dan kesepuluh adalah kejang. Selanjutnya adalah komplikasi pada penyakit gagal ginjal. Yang pertama adalah hiperkalemia, kedua perikarditis, ketiga hipertensi anemik, keempat osteomalakia, dan kelima adalah kelebihan cairan. Selanjutnya penata laksanaan pada penyakit gagal ginjal kronik. Yang pertama adalah hemodialisis, kedua dialisis peritoneal, dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Model teori Callista Roy. Model teori Callista Roy yaitu berfokus pada model keperawatan yang menguraikan bagaimana individu mampu meningkatkan kesehatan dengan cara mempertahankan perilaku adaptif dan mengubah perilaku inadaptif. Adapun elemen-elemen dalam proses keperawatan menurut teori Roy yaitu yang pertama adalah pengkajian, di mana menurut teori ini pengkajian terdapat 4 tahap. Tahap pertama, melakukan pengumpulan data pada pasien. Tahap kedua, melakukan pengkajian perilaku seperti mode fisiologi, fungsi peran, dan interdependensi. Tahap ketiga, pengkajian stimulus. Tahap keempat, melakukan pengkajian dengan cara mengidentifikasi lingkungan yang mempengaruhi individu seperti stimulus vokal, kontekstual, dan residual. Kedua, diagnosa keperawatan menurut teori Roy yaitu yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan edema. Kedua, resiko tinggi perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan proses metabolisme. Ketiga, kecemasan berhubungan dengan kurang pengetahuan. Ketiga, intervensi. Intervensi keperawatan menurut teori Roy bertujuan untuk membantu individu untuk meningkatkan kemampuan adaptasi melalui pengaturan mekanisme regulator dan kognator sehingga individu mampu beradaptasi terhadap perubahan pada kebutuhan fisiologis, konsep diri, dan fungsi peran. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.